Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah keluarga hari ini kita menggunakan tema yang berbeda, tema khusus. Bagaimana kita kurang lebih dalam beberapa waktu ini kita mempersiapkan diri untuk beribadah secara new normal. Artinya kita beribadah di gedung gereja tapi dengan cara yang berbeda. Karena firman Tuhan hari ini dan yang lainnya nanti akan juga mempersiapkan diri kita bagaimana memaknai ibadah itu sendiri, bagaimana memaknai gereja itu sendiri. Karenanya tema hari ini tentang gereja yang sesungguhnya, yaitu dari Matius 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita berbicara gereja, sekali lagi kita berbicara bukan pribadi saya, Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja, tapi lebih fokus adalah bagaimana kita berbicara soal kebersamaan. Satu dengan yang lainnya, bersekutu untuk memuji, memuliakan, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam bacaan kita hari ini konteksnya adalah bagaimana Yesus mengajar para murid-muridnya di kota Kapernaum. Nah, bagian besar kita, kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini adalah tentang menasihati sesama saudara. Ini ayat 19-20 ya, jadi bagian yang penting ya. Saya bacakan buat kita semua. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini terkenal bagi saudara. Kita bisa seringkali bahkan pernah membaca ayat-ayat ini. Nah, ini dimaksudkan adalah begini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan betapa pentingnya orang percaya itu bergabung dan membentuk sebuah jemaat. Jadi Yesus langsung meminta dalam teks bacaan kita ini untuk kita membentuk sebuah jemaat, untuk kita bersekutu bersama-sama satu dengan yang lainnya untuk memuji nama Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan begini, doa yang dipanjatkan secara bersama-sama, walaupun hanya 2 orang saja, sangat kuat. Dan Allah akan mengabulkannya walaupun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, doa itu jadi bagian yang penting, bukan hanya doa pribadi, tapi doa yang dilakukan lebih dari 1 orang, bahkan 2 atau 3 orang. Disitulah Tuhan hadir, disitulah doa itu dikuatkan, disitulah Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Hal yang ketiga adalah Tuhan juga hadir untuk menyelesaikan persoalan jemaat karena doa yang dipanjatkan umat. Jadi kalau kita baca dalam teks bacaan kita hari ini berkenaan juga bagaimana misalnya terjadi dosa di dalam jemaat, maka diselesaikan dengan doa kepada Tuhan secara bersama-sama. Nah, ini juga terjadi kan di lingkungan gereja. Bila ada persoalan-persoalan, kita berkumpul bersama-sama, lalu kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan mengabulkan apa yang kami pohonkan kepada Tuhan. Itulah persekutuan gereja. Yang terakhir adalah kehadiran Kristus dan doa kepada Tuhan akan memberi kekuatan yang ajaib. Nah, jadi kalau kita doa bersama-sama, bukan hanya diri kita saja yang dikuatkan, tapi semua orang yang bersekutu pada saat itu pun akan dikuatkan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang dikuatkan apanya? Yang dikuatkan iman kita semakin bertambah teguh kepada Tuhan. Kita juga akan merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang memberkati persekutuan kita. Kita juga akan memperoleh penghiburan kekuatan dari Tuhan saat kita bergumul, saat kita berduka, dan lain sebagainya. Jadi, doa yang dilakukan saya bersama-sama bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, maka kita bersatu hati. Kita mendukung satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu mengatakan gereja itu bukan gedungnya, tetapi lihatlah, bukalah pintu gerbangnya, pintu gerejanya, maka disitulah terlihat orang-orang yang bersekutu. Itulah yang disebut dengan gereja, persekutuan orang percaya. Kehadiran gereja tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dimanapun gereja dapat hadir saat bersekutu dengan Tuhan. Dalam 3 bulan ini kita merasakan itu. Kita semua beribadah
di rumah kita masing-masing. Tapi hari ini diingatkan kepada kita bahwa saat kita beribadah di rumah kita masing-masing, disitulah Tuhan hadir. Saat kita berdoa bersama keluarga kita masing-masing, disitulah Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Jadi ini bagian yang sangat penting. Bahkan dengan keadaan seperti ini, ada nilai positif yang terjadi. Ibadah keluarga, persekutuan keluarga yang memuji memuliakan nama Tuhan terjadi hampir setiap hari. Yang dulunya dalam keadaan normal sebelum COVID-19, kita kadang-kadang sibuk dengan yang lainnya sehingga lupa berdoa bersama-sama. Tapi hari ini belajar dari sebelum-sebelumnya, kita melewati semua itu bersama-sama, satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kita berkumpul antara ayah, ibu dengan anak-anak untuk berdoa satu dengan yang lainnya. Itulah gereja. Disitulah Tuhan hadir ketika doa, pujian, ibadah dinaikkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan yang membentuk gereja. Ya, sekali lagi, Tuhan yang membentuk gereja. Manusia bukan yang membentuk. Manusia yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola gereja ini. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus yang membentuk gereja secara khusus. Kata khusus itu sebenarnya arti lain dari kata kudus. Kudus atau khusus itu artinya kita dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi, kehadiran kita di gereja, kehadiran kita di persekutuan gereja, itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi hidup kita indah tuh, karena dipercaya untuk melayani Tuhan. Nah, bila saatnya tiba nanti, kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, maka kita harus lebih giat lagi melayani karena ibadah yang terbatas itu. Walaupun ibadahnya tetap terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat begini artinya bahwa kita melayani Tuhan. Ya, saat ini memang terbatas. Kita terbatas untuk melayani. Kenapa? Karena kita masing-masing di rumah. Tapi bila tiba saatnya nanti, kalau GPIB Gideon sudah membuka kembali gedung gerejanya, maka mari kita semakin giat lagi. Karena seringkali ada semacam, aduh kapan ya kita mulai beribadah kembali di gedung gereja, rindu rasanya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan ketika saya beberapa kali, 2 kali mungkin saya ke gedung gereja, saya mengambil stola saya di lemari saya, kadang-kadang sedih gitu ya. Ketika kita melihat, oh gedungnya kok kotor gitu ya, karena tidak berpenghuni Bapak Ibu Saudara. Ada kerinduan yang besar untuk datang lagi ke rumah Tuhan. Demikian juga kita. Nah mari, saat mungkin sudah dibuka, walaupun nanti terbatas ya Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gedung gereja tidak bisa seperti dulu ya. Ada batasnya, dikurangi sekian persen. Mungkin hanya dipakai 50% gedung gereja itu. Jadi kita bisa memahaminya dengan baik. Nanti dikeluarkan aturan-aturan supaya apa? Supaya kita juga terhindar dari pandemi COVID-19. Karena biar bagaimanapun, hidup new normal bukan berarti hidup tanpa COVID-19. Selama belum ada vaksin yang disuntikan ke tubuh kita, maka kita terus akan berdampingan dengan COVID-19. Jadi kita tetap waspada. Kalau kita nanti beribadah, ada batas-batasan, kita harus mengerti itu semua. Kalaupun kita bisa masuk ke gedung gereja, mari kita semakin giat lagi untuk melayani Tuhan. Walaupun saat ini sementara kita terbatas, tapi nanti juga tetap kita ada batasnya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dibatasi untuk menghindari penyebaran COVID-19 itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kalau nanti kita dipersiapkan, kita persiapkan hati kita semakin hari semakin baik supaya Tuhan yang memberkati. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga persekutuan kita ini, ya. Mari kita pelihara persekutuan kita ini dengan baik-baik. Sekali lagi ya, kalau beberapa kali saya ketemu gitu, secara tidak langsung dengan beberapa jemaat, ketemu di jalan, oh Pak Pendeta saya kangen, Pak Pendeta saya dengan Pak Pendeta dan sebagainya. Saya juga rindu ketemu dan sebagainya. Ada sebuah kerinduan yang tercipta, yaitu bagaimana sekarang kita rindu berkumpul bersama-sama nanti. Ketika nanti sudah bisa kita berkumpul bersama-sama, yuk kita jaga lagi persekutuan kita. Jangan ada lagi dendam, ya. Jangan ada lagi yang namanya kebencian. Jangan ada lagi yang namanya perencanaan-perencanaan jahat untuk menjatuhkan satu saudara dengan yang lainnya. Dan lain sebagainya. Hindari itu semua.
Mari, tetapi bagaimana sekarang kita mau menciptakan gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja yang menebarkan kasih, yang menebarkan kebaikan, yang menebarkan saling menguatkan satu dengan yang lainnya kepada sesama kita, khususnya kepada saudara seiman. Nah, kalau itu kita lakukan, disitulah gereja yang sesungguhnya, gereja yang melayani satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Amin.